Di video kali ini kita akan bercerita tentang sejarah batik Lasem Tiga Negeri yang ada di kota Lasem. Simak dan tonton terus video ini sampai habis. Nah, tempat ini adalah salah satu tempat yang penuh dengan sejarah yang ada di kota Lasem, yaitu di Omah Batik Lasem, tepatnya di Karangturi. Untuk sejarah batik Lasem Tiga Negeri ini, untuk part pertama ya, ini di kota Tilas Corong Candunya Hindia Belanda ini tak hanya meninggalkan peradaban prasejarah, namun juga jelas memiliki kota tua yang terdiri dari lapisan budaya Hindu, Buddha, Cina, kolonial, Islam, dan sedikit peninggalan zaman Jepang. Dan kota ini juga terkenal menjadi tempat kayu dan pusat pembuatan kapal terbaik Hindia Belanda sejak tahun 1650. Kota yang pernah dipimpin oleh Dewi Indu yang bergelar Bre Lasem, adik dari perempuan Raja Hayam Wuruk. Pada tahun 1351 sampai 1479, masa kerajaan Majapahit ini pun memiliki tradisi batik yang mumpuni bersanding dengan beberapa kota batik di pesisir utara Jawa. Batik Lasem menurut tutur lisan masyarakat setempat dimulai sejak masa Nalini, si putri Campa, istri Binangun, seorang anggota ekspedisi Cheng Hu pada tahun 1405 sampai 1433 Masehi, yang memperkenalkan teknik membatik pada abad 15. Menurut fact seperti yang dikutip Claudine Salmon dalam buku Chinese Epigraphic Material in Indonesia Volume 2 1997, pengusaha batik Lasem pada tahun 1860-an mengandalkan 2.000 pekerja untuk proses artistik dan 4.000-an pekerja untuk proses lainnya. Motif batik Lasem pun mendapat pengaruh motif simbolik tradisi Cina seperti motif naga, lambang kekuatan keagungan, motif ponik dengan arti lambang kecantikan, dan motif bunga-bunga lambang keindahan dan kesejahteraan. Terdapat juga penambahan motif lokal seperti fauna flora laut dan motif lokal lainnya seperti motif kericakan yang melambangkan masyarakat Lasem bekerja rodi membangun jalan raya pos. Sampai pada tahun 1931 tercatat Lasem memiliki 120 pengusaha batik Cina yang tersebar di desa, di antaranya di Sagitan, Gambiran, Karangturi, Babakan, dan Gedongmulyo. Nah, untuk yang sejarah batik Tiga Negeri part 2 kali ini, batik Tiga Negeri di Pekalongan. Jangan ditanya lagi ya tentang status kota batiknya yang satu ini. Menurut Claudine Salmon menyebutkan permintaan batik terus bertambah mendorong munculnya cap batik di Pekalongan pada tahun 1870-an. Priscilia yang menjadi suksesor usaha batik Lain Tingwi baru pemegang penuh usaha batik ayahnya pada tahun 2010. Ia menyebutkan bahwa kakek dan ayahnya membuat batik Tiga Negeri walaupun akhirnya keluarga mereka lebih banyak memproduksi batik dengan genre sarung encim yang terkenal di kalangan kaum peranakan Cina Asia Tenggara terutama Singapura dan Malaysia. Di lain pihak, suksesor batik Os menyebutkan bahwa batik Os tulis semua perlu waktu sekitar 3 tahun untuk menyelesaikan. Ia mengaku cukup mengetahui sebutan batik Tiga Negeri karena OST pun pernah mengeluarkan lini batik Tiga Negeri. Widi pernah membuat batik Hokai, namun saat ini ia mengatakan sudah tidak produksi batik yang pernah tenar pada masa penjajahan Jepang di tahun 1942 sampai 1945. Dan saat ini ia hanya dibantu oleh 15 orang pembatiknya yang sudah menjadi pembatik OST sejak masa ayahnya. Sambil mengulus lembar kain bermotif, ia berkata, "Mungkin ini nafas terakhir ya. Kalau saya bisa mengajari anak saya untuk meneruskan usaha keluarga ini, apa anak-anak para pembatik mau juga meneruskan keterampilan ibunya?" Dan kali ini perjalanan batik Tiga Negeri di kota Solo.
Beberapa referensi buku tulisan populer dari kolektor, pengamat budaya, dan jurnalis menyebutkan mengenai batik tiga negeri yang berasal dari Solo bermula saat Cheo Gyok Chiam membuat batik tiga negeri pada tahun 1910. Informasi mengenai para Choa yang memproduksi batik dengan tanda tangan namanya pun tersedia dari generasi pertama sampai generasi ketiga secara berurutan, yaitu Choa Gyok Chiam untuk yang pertama, untuk yang kedua Choa Chuen Kiat, dan yang terakhir Choa Siang Guan. Terus ada juga Choa Ching Niu dengan merek dagang Oi Si Jin dan Choa Siang Shui generasi ketiga. Mencari keberadaan Choa bukan hal yang sangat mudah bagi saya. Percakapan saya dengan Choa Siang Shui atau Daniel Wijaya Susanto awalnya terjadi melalui gawai pintar. Batik tiga negeri bukan termasuk jenis batik koleksi kolektor yang berharga fantastis, namun dari keberadaannya, batik tiga negeri terbilang cukup unik pada masanya. Ia hanya diproduksi oleh pengusaha batik Cina di daerah pesisir utara Jawa di Lasem, Kudus, Pekalongan. Jika batik tiga negeri Choa Solo tiada lagi yang meneruskan, batik tiga negeri di Pekalongan berada dalam kondisi kekurangan nafas. Kita mungkin masih bisa berharap dari generasi pembatik muda yang mewarisi batik tiga negeri dari nenek moyangnya di Lasem. Akankah Lasem menjadi garda terakhir batik tiga negeri? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Semoga di video kali ini kita bisa meneruskan jasa-jasa dari kita terdahulu ya, untuk batik bisa digunakan dengan sampai saat ini. Terima kasih.